warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Fitri Solehatun, NIM 201720404017, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah New Product Development yang diampu oleh Bapak Anang Fahmi Lukmawan, PSOS MM. Ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai gagasan New Product Development dalam industri keuangan sosial Islam. Ya, gagasan New Product Development saya yaitu mengenai pelayanan kesehatan masyarakat. Apa sih itu pelayanan kesehatan? Ya, jadi pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Masalah pelayanan kesehatan yaitu disparitas status kesehatan antar wilayah, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, dan distribusi yang tidak merata. Ya, selanjutnya potensi pelayanan kesehatan yaitu antara lain yang pertama, peningkatan mutu dan keselamatan pasien meliputi audit medis. Yang kedua, one stop service teknologi meliputi terpadu, multidisiplin dan satu tempat pelayanan hingga memberikan kemudahan pada pasien. Yang ketiga, meningkatkan indikator kesehatan masyarakat dan menghasilkan sumber daya kesehatan yang berkualitas. Ya, tenaga kesehatan pelayanan kesehatan diberikan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. Ya, jadi tenaga pendukung kesehatan misalnya itu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, beserta asisten-asistennya. Kegiatan pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan primer, sekunder, tersier, serta mencakup kesehatan masyarakat. Ya, kemudian tentang manfaat dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, manfaat kesehatan seperti keyakinan bahwa pelayanan kesehatan dapat menolong proses penyembuhan penyakit. Yang kedua, sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengobatan, penanganan, serta tempat pemulihan penyakit. Yang ketiga, yaitu sebagai tempat masyarakat mendapatkan pengobatan, penanganan, serta tempat pemulihan penyakit. Selanjutnya ada jenis pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan rawat jalan atau poliklinik, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan ibu dan anak terpadu, pelayanan rawat inap intensif terpadu, pelayanan bedah sentral, dan anestesi. Lalu dalam pelayanan kesehatan ada proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu yang pertama, menyapa dengan mengucapkan salam pembuka dengan sopan. Yang kedua, wajah harus tampak tersenyum, bukan bibir senyum, tapi wajah tidak menunjukkan senyum keramahan. Yang ketiga, menanyakan keluhan pasien dengan bahasa yang sopan. Yang keempat, mendengarkan dan memahami semua yang disampaikan oleh pasien dengan penuh pengertian dan empati. Selanjutnya, timeline perusahaan pelayanan kesehatan, yaitu pada tahun 2020 mengurus izin mendirikan bangunan atau IPM di Dinas Pekerjaan Umum setempat dan membangun pelayanan kesehatan. Pada tahun 2021 memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan masyarakat sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan tersebut. Lalu pada tahun 2022 sudah berjalan lancar dalam pelayanan kesehatan dan masyarakat sudah menikmati pelayanan kesehatan tersebut dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu mengenai transaksi pelayanan kesehatan, yaitu bisa menggunakan yang pertama kartu BPJS Kesehatan, yang kedua transaksi
terapeutik merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Oleh karenanya, transaksi terapeutik juga dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik. Yang ketiga yaitu menggunakan atau membayar dengan cash. Kemudian ada kebutuhan transaksi. Investasi salah satu kebutuhan pokok di pusat layanan kesehatan meliputi pengadaan yaitu sarana fisik, alat medik, alat non-medik, dan sumber daya manusia. Lalu strategi pengembangan pelayanan kesehatan. Ya, pada tahun 2020, proses pembangunan pelayanan kesehatan 100% selesai. Tahun 2021 sudah melayani kesehatan masyarakat. Kemudian tahun 2022 melayani dengan baik dan memenuhi target. Ya, dalam pelayanan kesehatan ada limbah medis, yaitu setiap jenis fasilitas pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis. Jumlah limbah medis yang dihasilkan pada jenis fasilitas pelayanan kesehatan juga berbeda-beda. Jumlah limbah medis yang dihasilkan selalu sebanding dengan tingkat kelas fasilitas pelayanan kesehatan. Perbandingan ini lebih khusus disebabkan oleh jumlah pemanfaatan pelayanannya. Fasilitas kesehatan harus menyesuaikan kapasitas insinerator yang dimilikinya. Jika menggunakan insinerator sebagai alat dalam pengenalan limbah medis. Ya, dalam pelayanan kesehatan ada social brandingnya, yaitu dengan nama Kesehatan Family Medica. Keadilan sosialnya yaitu akan memberikan pelayanan yang sangat terbaik dan cepat tanggap keadilan sosial bagi pasien menggunakan BPJS dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam perspektif konseling multikultural. Dalam pelayanan kesehatan ada sasaran mitra produk untuk membiayai gagasan tersebut, yaitu lembaga Basnas maupun Lasnas dan yang lainnya yang seperti kelompok ternak, kelompok tani, kelompok kerajin, dan lain sebagainya juga bisa. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.